Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam pecinta channel Gus Baraja. Ini lagi nyusun beberapa video. Insya Allah kedepannya akan kembali update setiap hari. Jadi terus pantengin channel YouTube ini. Jangan lupa terus bantu channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian diklik juga tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi atau pemberitahuan ketika saya update video terbaru seperti layaknya video kali ini. Sebelum saya lanjut video sambungan dari video sebelumnya, kenapa sih kok nggak diselesaikan satu video? Karena panjang. Jadi saya tidak mau mengemas video jadi pendek-pendek banget, tapi esensinya nggak tersampaikan ya. Nah, poin ketiganya saya akan selesaikan di video kali ini. Jadi simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya bahas, saya ingin sampaikan 3 hal dulu buat kamu. Ajakan dari saya agar kamu bisa mengikuti acara yang saya adakan secara online dan juga ada yang secara offline. Nah, untuk yang online nanti saya adakan tanggal 21, tepatnya di hari Jumat, yaitu bincang-bincang terkait ilmu bagaimana caranya secara spiritual ikhtiar langitnya agar mudah untuk Allah lunaskan hutang kita atau kewajiban kita. Kita adakan bincang-bincang, silakan segera daftarkan diri kamu dengan infak sebahagianya. Seperti biasanya setiap hari Jumat selalu akan ada materi bincang-bincang bersama saya. Untuk mendaftarannya langsung klik landing page yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajakan saya juga untuk Anda untuk mengikuti kelas atau sekolah rahasia kajaban doa dengan durasi 1 tahun dengan pertemuan 1 minggu sekali, tepatnya di hari Minggu malam. Setiap seminggu sekali loh. Dan tidak pernah miss, selalu ada terapi dari saya. Dan sudah banyak juga yang merasakan perubahan secara mental, secara psikis, dan bahkan secara fisik atau secara finansial ya. Segera daftarkan diri kamu untuk terlibat di sekolah yang saya adakan. Itu yang kedua, itu online. Kemudian yang offline saya adakan Spiritual Abundance Bootcamp setelah berhasil kemarin, setelah sukses kemarin di Yogyakarta. Kembali saya adakan di Trawas kali ini ya, di Trawas di Jawa Timur di daerah Mojokerto. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mengikuti acara offline yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam ya. Untuk pendaftarannya atau informasi lebih lanjutnya silakan langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni atau klik link WA yang ada di deskripsi. Baik, kita bahas kembali videonya sekarang. Bagaimana caranya atau apa saja kiat-kiat yang perlu dilakukan dari mulai bangun tidur subuh sampai menjelang tidur atau bahkan sampai tertidur. Ada banyak sebenarnya, saya coba rangkum. Kamu siapkan pulpen dan kertas agar tidak lupa. Tapi nggak masalah, ini video kan juga terupload ya. Kalau kamu lupa tinggal setel lagi atau diputar ulang. Baik, yang pertama bangun tidur subuh. Harus subuh? Ya, harus subuh. Sholat subuh dulu. Ya, sholat subuh dulu, kemudian sedekah, sedekah subuh. Nah, sedekah ini untuk yang tidak punya hutang maksudnya. Usahakan mulai dari kamu belajar, mulai dari video ini terupload, setiap kali dapat rezeki sedekahnya 5% minimal. 5% dibagi 2, pagi dan sore. Ini saya bicara sedekah subuhnya dulu nih. Sedekah dan wajib keluar. Kan butuh keajaiban, butuh pertolongan Allah. Allah juga perlu melihat seberapa serius kamu dalam ikhtiar. Nah, sedekah ini adalah ikhtiarnya, ikhtiar langitnya. Sedekah, oke, sedekah 5% dibagi 2. Dibagi 2 maksudnya pagi dan sore. Kita bicara subuhnya. Harus keluar. Kemudian setelah sedekah,
yaitu mendengarkan audio syukur atau kamu lakukan meditasi pagi. Tapi arahnya kepada program syukur dulu. Ya, sudah bangun subuh, sholat subuh, sedekah subuh sudah, kemudian pagi. Ya, dikondisikan sendiri, misalkan kamu beraktivitas atau mulai bekerja, berangkat ke kantor misalkan dari jam 6 nih Gus, misalkan begitu. Oke, setengah 6 kamu sisihkan untuk meditasi. Meditasinya adalah meditasi syukur. Itu formal ya, secara formal duduk, dengerin audio atau backsound yang bisa menghantarkan pada gelombang alfa, kemudian rasakan nikmatnya alam, rasakan semua nikmat yang sudah Allah berikan baik secara internal maupun eksternal. Ya, bersyukurnya diucapin apa tidak? Mungkin itu pertanyaan kamu. Ya, sebenarnya bukan hanya perkara diucapkan atau tidak, tetapi bagaimana syukur itu bisa menembus rasa. Nah, perkara nanti kamu bisa menembus rasa dengan kamu mengucapkan, itu bagus. Tidak mengucapkan juga nggak jadi masalah. Yang penting ada di dalam rasa. Kamu bisa merasakan, maksud saya, syukurnya. Oke. Nah, kalau yang non formal meditasinya kayak apa? Ya udah, berarti bukan nggak meditasi. Cuma yang jelas paginya itu kamu isi dengan energi syukur. Sambil sarapan, alhamdulillah ya Allah, nikmatnya sarapan pagi ini. Alhamdulillah ya Allah, masih kau berikan nikmat atau kesempatan untuk bisa sholat subuh, bisa bersedekah subuh, kemudian bisa sarapan, bisa merasakan udara segar, bisa merasakan pagi hari, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, sampai di situ, karena banyak pertanyaan nih, bagaimana saya kalau misalkan saya tidak sempat untuk meditasi sesuai anjuran Gus? Nggak jadi masalah sebenarnya. Makanya tadi di awal saya katakan, syukur itu bab rasa, bab hati, yang jero hati gitu maksudnya. Ya, jadi bukan hanya perkara apa yang kita ucapkan, tapi yang terpenting adalah apa yang bisa kita rasakan. Sampai di situ, tenang dulu. Masih ada waktu? Oke, kalau masih ada waktu, beraktivitas, santai, rileks, mendoakan orang lain. Jika masih ada waktu. Jika tidak ada waktu, segera bergegas ke kantor kah, temui klien kah. Tapi ingat, lanjutannya dalam seharian kamu harus puasa dari keluh kesah. Dengan kata lain, meningkatkan vibrasi. Nah, pertanyaannya, vibrasi yang seperti apa yang harus ditingkatkan? Nah, bagaimana saya bisa mengerti atau tahu tandanya bahwa saya sudah baik vibrasinya, gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud atau tujuannya meningkatkan vibrasi atau ingin tahu vibrasi yang baik itu seperti apa adalah vibrasi tidak hanya bicara senang, tidak hanya bicara happy atau syukur dan lain sebagainya. Tetapi esensinya, intinya vibrasinya naik, yaitu perasaan legowo, lega, perasaan let go, lepas pasrah kepada Allah, namun dalam aktivitas dengan penuh semangat. Ya, dari mulai kamu pagi tadi, selesai kamu meditasi atau selesai kamu sarapan, selesai kamu bersyukur, kamu beraktivitas lah. Namun syaratnya satu, jaga vibrasi. Ini saya kasih jalan yang paling cepat untuk bisa menarik keajaiban. Atau lupakan saja keajaibannya, kamu lakukan saja ini, hidupmu akan ajaib dengan sendirinya. Nah, kemudian kalau kamu sudah paham vibrasi, jadi seharian selain kamu let go, selain kamu pasrah, selain kamu legowo, seharian juga lupakan doamu, banyakin doain orang lain. Siapapun mereka. Relasimu, teringat orang yang pernah menyakitimu, doakan. Kemudian melihat orang-orang di jalan, pedagang-pedagang yang lagi jualan, lagi ikhtiar, doakan mereka, rezekinya Allah lancarkan. Ya, berdoalah dan doakan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu. Itu dasar pertamanya, tapi selanjutnya kamu mau berdoa apa saja silahkan. Sampai di sini paham ya? Lanjut seharian, kemudian sore hari kembali sedekah. Nah, dari mulai pagi sampai sore hari, selain mendoakan orang lain, selain mendoakan orang lain, yaitu yang harus kamu lakukan adalah
bicara tentang ikhtiar langit. Pagi tadi sempat sebentar sholat duha. Kemudian jika ada waktu lagi, sempatkan baca Quran. Apapun, suratnya apapun. Udah, kita ini posisi sedang ingin mendekatkan diri ke Allah. Jangan hanya ada satu ritual khusus, oh surat apa yang harus dibaca Gus? Bebas. Ya, kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dan kebetulan Quran juga itu adalah surat cinta dari Allah. Bacalah surat tersebut, bacalah Quran, terserah ayatnya yang mana aja. Oke, nah kemudian nanti zuhur sholat sudah pasti, kemudian asar sholat pasti, pulang kerja sedekah lagi. Pola sedekahnya sama seperti yang pertama. Nah cuman di bagian sedekah ini saya tambahkan ya, pola fikirnya adalah pola fikir bersandar kepada Allah ya. Pola pikirnya begitu. Jangan berpola pikir, oh Gus saya tidak mau berharap ke Allah, atau Gus saya pernah dilarang kalau sudah sedekah nggak boleh ngarep balasan dari Allah. Hilangkan dulu itu PR terbesarmu, karena jangan sampai kita jadi manusia yang munafik ya. Munafik karena di satu sisi pengen untuk ditolong oleh Allah, tapi di sisi yang lain nggak mau bersuara atau minta ke Allah. Ini jadi aneh bagi saya. Jadi bersedekah, berdoalah. Setelah bersedekah, berdoalah. Udah di hati saja berdoanya. Berdoa agar Allah selamatkan, atau Allah ijabah doamu, atau Allah bimbing kita wasilah dari sedekah tersebut. Karena sedekah juga barokah karomah gitu ya. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Sampai sore selesai, kemudian pulanglah. Setelah beraktivitas pulanglah. Saya pastikan sesudah seharian beraktivitas, ketika kamu pulang gelombang otaknya sudah ada di alpha dan sangat-sangat sensitif. Hampir semua sugesti itu masuk ke dalam bawah sadar di saat gelombang otak ada di alpha. Oke, pulang sholat maghrib, berbahagialah dengan sanak keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, berbahagialah, senangkan hatimu. Maghrib sampai isya jangan bicara, banyakin wirid, banyakin zikir atau baca Quran. Ya, dari mulai start maghrib, Allahu Akbar, sholat maghrib sampai ba'da isya. Udah, itu adalah waktu yang spesial untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baca Quran, wiritan, ya, kemudian sholat sunnah, apapun itu. Ya, kalaupun mau bicara sedikit saja bicaranya, ambil yang penting-penting saja. Dan ini berlaku bagi sepasang suami istri ya. Sepasang suami istri, suaminya juga begitu, istrinya juga begitu. Boleh bicara, tapi yang penting-penting saja. Eman-eman. Jadi kalau nggak ada yang penting ya udah mendingan wiritan saja ya. Mendekatkan, niatnya adalah beribadah kepada Allah. Nah kemudian singkat sampai kita menjelang tidur. Menjelang tidur, dengarkan atau program dirimu menjadi magnet uang. Oke, program diri menjadi magnet uang. Cari audionya, ada di YouTube banyak, sudah saya buatkan. Kemudian kalau misalkan lebih enak memprogram sendiri tanpa dukungan audio, boleh banget, boleh juga. Mungkin kamu butuh audio, cari di YouTube gimana Gus? Boleh, nggak jadi masalah. Pokoknya yang intinya membuat kamu nyaman, membuat kamu happy dalam pemrograman. Oke? Selesai? Selesai. Namun jangan lupa, tengah malam jika bisa, disarankan bisa, bangunlah kembali. Nah disitulah pertemuan khususmu dengan Allah. Permintaan khusus yang sangat nikmat kalau kita sampaikan di tengah malam. Tengah malamnya jam berapa? Bebas. Mau jam 2, jam 3 juga nggak apa-apa. Yang penting dari mulai bangun subuh tadi yang saya sampaikan sampai tahajudnya, bangun malamnya, itu istiqomah diulang-ulang. Jadi nggak bisa kalau cuma kamu ngerjakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari udah meronta-ronta, kok nggak dikabulin sama Allah. Belum pas pertanyaan itu kita lontarkan kepada Allah. Belum pas. Dan sampai kapanpun tidak pas. Karena kalaupun
kita tidak bertanya demikian, Allah sudah tahu, karena Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Dan Allah sudah mengatur sedemikian rupa indahnya hidup kita. Percaya saja, semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Kalau hari ini belum baik-baik saja, berarti belum berakhir. Simpelnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Selamat praktek. Istiqomah sekali lagi, diulang-ulang, seterusnya selamanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin saya akan penuhi janji saya. Beberapa video yang lalu ya, saya sempat janji untuk berikan cara bagaimana mengobati diri sendiri dengan cara sendiri, yaitu luka batin dan lain sebagainya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.